Di judulnya apa itu Mbak, pengaruh merek terhadap Judulnya masih sama dengan kemarin, pengaruh merek terhadap konsumen. terhadap sebenarnya lebih Mbak, lebih detail terhadap pembelian konsumen atau terhadap apa kayak gitu. Jadi lebih, maksudnya kan kalau pengaruh merek terhadap konsumen terlalu luas terhadap apanya konsumen gitu ya. Lebih spesifik Mm untuk -mm. daya belinya Mm gimana -mm. gitu. Terus Ya, dari berdasarkan teori habis Solomon 1999 ada beberapa pertanyaan terhadap tiga konsumen. Di antaranya yang pertama adalah menanyakan dalam 1 bulan ada berapa kali membeli busana. Berikutnya adalah saat membeli busana muslim mana yang lebih diutamakan, modelnya, warnanya, atau merknya. Tiga, pertimbangan apakah saat membeli busana muslim karena kebutuhan atau karena pengaruh lingkungan. Brand atau merek. Berikutnya adalah brand atau merek apakah yang paling banyak dimiliki, kenapa lebih memilih brand tersebut. Berikutnya yaitu pernahkah kecewa terhadap produk suatu merek, apa sikap selanjutnya. Menurut Anda apakah merek punya pengaruh terhadap konsumen atau pemakai produk? Itu adalah jawaban dari ketiga narasumber yang ketiganya merupakan customer saya. Jadi yang dari saudara Rina Ong di SIP, dari pertanyaan pertama beliau menjawab bahwa dalam 1 bulan bisa dalam 1 bulan bisa 1 atau 2 set, kadang lebih, karena terkadang PO baju bisa ready dalam waktu bersamaan. Jadi sistemnya karena ini kondisinya di Taiwan kita ngambilnya dari itu, kadang tunggu 1 bulan ternyata belinya nggak bareng tapi ternyata ready-nya bisa bersamaan, jadi akhirnya bisa lebih. terus Berikutnya pertama, saat membeli busana muslim mana yang lebih diutamakan, model, warna, atau merknya. Beliau mengatakan bahwa pertama lebih menarik kepada jenis kain, model, warnanya, merek adalah yang muncul. Ini bukan yang utama. terus Pertimbangan apakah saat Anda membeli busana muslim karena kebutuhan atau karena pengaruh lingkungan. Dia mengatakan secara pribadi aku beli kepada kebutuhan karena kebutuhanku adalah komunitas non-muslim. Jadi tidak mungkin dong kalau saya membeli karena kebutuhan. Berikutnya, brand apakah yang paling banyak Anda miliki? Kenapa Anda memilih koleksi dari brand tersebut? Dia mengatakan kebanyakan koleksinya adalah brand OSD, wajib official OSD, karena memang bahannya model, warna, serta kualitas desainnya sangat bagus. Pernahkah Anda kecewa terhadap suatu merek, apa sikap Anda selanjutnya? Dia mengatakan pernah juga sih kecewa karena kualitas tidak sesuai dengan harga. Selanjutnya ya berpikir ulang untuk kembali ke merek yang sama. Menurut Anda apakah merek punya pengaruh terhadap konsumen atau pemakai produk? Yang jelas dong, ada pengaruh. Sebuah merek sangat berpengaruh terhadap pangsa pasar atau image dan juga kepercayaan konsumen. Berikutnya dari narasumber berikutnya yaitu Siti Zubalia, usia 35 tahun, domisili di langsung jawabannya aja nggak apa-apa Mbak. Pertanyaan tadi langsung jawabannya. Yang pertama beliau mengatakan nggak pasti, kadang sebulan 1 kali, kadang sebulan 3 bulan baru beli. Ini bukan sering, jarang aja. Lebih kepada warna dan model. Kalau klop ya aku beli, masalah merek tak terlalu penting. Lebih mengikuti perkembangan zaman, mode, tren, dan lingkungan. Berikutnya, pernah juga sih kecewa, tapi mau gimana lagi, selanjutnya ya kembali ke selera, lihat model, spesifikasi, bahan, kalau cocok ya tetap dibeli. Jadi sedikitnya dia yang jelek juga nggak selalu jadi tetap tidak memberikan image negatif terhadap yang sudah pernah yang mengecewakan.
5 set itu maksudnya setel baju gitu ta mbak? Iya, kadang beli 3 nanti lihat lagi dia udah bilang ya yuk ini buat aku ya katanya ya. Seperti itu. Jadi Oh, memang hobi belanja berarti. kadang kalau beli yang kalau uangnya cukup nggak tanggung-tanggung nggak cuma satu dua mungkin juga bisa langsung 5 gitu kan. Oh. Terus? Dari pertanyaan-pertanyaan di atas dia menjawab dalam 1 bulan minimal 3 set dalam sebulan. Mm-mm. 3 set dalam sebulan dan semuanya pasti dia nggak mau beli yang karena orangnya tinggi kan jadi dia belinya juga nggak bisa yang misalnya barang grosiran atau barang murah dia nggak bisa pakai soalnya dia memang fokusnya tinggi. Berikutnya lebih melihat warna, model dan bahan. Masalah mereknya nggak terlalu penting. Yang ketiga karena kebutuhan aja. Yang pertanyaan berikutnya paling banyak merek di sana karena bahan jahitannya rapi, jadi satu saya jadi nyaman dipakai. Bahkan juga pernah kecewa sama produk sebelumnya terutama ada satu dan tapi karena lihat model dan warnanya yang ente, dia lebih minat. Jadinya dari gitu nggak terlalu pengaruh tuh yang penting kita sama warna model dan bahannya nggak masalah. Ah. Dari ketiga jawaban narasumber ini bisa saya simpulkan bahwa menurut teori Solomon itu ada afektif sikap di mana Afektif bukan sikap lo ya. lebih Ayo, afektif itu apa? sikap Bukan. Sikap itu attitude. Ayo, ada yang ingat nggak afektif itu apa? Ya mbak Silma nggak apa? Ayo apa mbak? Saya sudah ngomong berkali-kali loh ya. Afektif itu bukan sikap. Sikap itu attitude. Apa yo? Ada yang ingat nggak afektif itu apa? Ayo, nggak ada yang ingat. Yang lain juga nggak ingat. perasaan seseorang. Iya, jadi membeli sesuatu dilihat dari perasaan, maksudnya dilihat dari warnanya itu tadi bagus apa modelnya yang bagus. Kalau itu kan berarti dari perasaannya dia seneng, bukan sikap ya, lebih ke ketika dia melihat barang itu gimana, apakah kalau kalau kepercayaan itu dilihat dari fungsinya biasanya. Misalnya oh baju ini fungsi buat saya untuk apa, misalnya bahannya bisa anti panas, maksudnya anti UV. Nah itu kan berarti secara fungsional kan bagus untuk dipakai ketika cuaca panas. Nah itu dia lebih ke arah kognitif. Jadi kalau kognitif itu lebih berpikir dari kegunaan barang tersebut. Tapi kalau afektif itu lebih dari perasaannya si konsumen terhadap suatu barang itu tadi. Jadi afektif bukan sikap ya mbak ya, jangan lupa. Kesimpulannya di mana konsumen dalam membeli suatu produk pertimbangan utamanya adalah karena menyukai produk tersebut. Terus Berikutnya yaitu behavior atau perilaku kebutuhan dan karena menyukai produk tersebut adalah bukan membeli produk minimal 1 produk dalam 1 bulan.